Bos cantik hanya memecat seorang karyawan yang main game saat kerja. Tak disangka perusahaan langsung jadi kacau. Semua karena server perusahaan tiba-tiba rusak total. Padahal yang bertanggung jawab atas sistem itu adalah Tony yang baru saja dipecat. Saat ini tak ada satu orang pun di perusahaan yang bisa memperbaiki sistemnya. Telepon keluhan dari klien berdatangan tanpa henti. Jika masalah ini tidak segera diatasi, harga saham perusahaan akan anjlok tajam. Bahkan bisa sampai menyebabkan kebangkrutan. Barulah bos cantik itu sadar betapa besar kesalahan yang dia buat. Ternyata Tony bukan hanya tulang punggung tim teknis, tapi juga pengembang utama proyek inti 6G. Setiap kali sistem utama mengalami crash, dia hanya butuh 1 menit untuk memperbaikinya. Untuk menghargai jasanya, ketua perusahaan pernah memberikan bonus miliaran dan mobil mewah. Bahkan menyerahkan sebagian saham perusahaan sebagai tanda terima kasih. Karena jika teknologi komunikasi yang dia kembangkan berhasil, bukan cuma bisa menghasilkan ratusan miliar untuk perusahaan, tapi juga bisa mematahkan dominasi teknologi dari barat. Namun suatu hari ketua perusahaan harus pergi dinas ke luar negeri, lalu menunjuk putrinya yang baru kembali dari luar negeri sebagai presiden sementara. Sayangnya bos cantik itu sama sekali tidak paham tentang proyek perusahaan. Baru pertama hari menjabat dia langsung ingin melakukan perombakan besar. Begitu sampai di kantor, dia langsung melihat Tony sedang main game saat jam kerja. Lalu tanpa banyak bicara, dia menyiram wajah Tony dengan air, dan langsung mengumumkan pemecatannya di tempat. Tony merasa dia terlalu semena-mena, lalu mengingatkan apakah dia sudah mempertimbangkan pendapat ketua perusahaan. Namun asisten di sampingnya berkata dingin, keputusan bos cantik adalah keputusan dari ketua perusahaan. Melihat sikapnya yang sewenang-wenang, Tony juga malas berdebat. Dia hanya memperingatkan agar jangan sampai menyesal. Kemudian mulai beres-beres untuk pergi. Namun para karyawan yang melihat kejadian itu, langsung maju menyatakan ingin ikut pergi bersama Tony. Mendengar itu, Tony menasihati mereka agar tetap tinggal, karena dia sendiri belum tahu akan pergi kemana. Akhirnya mereka pun membantu membujuk bos cantik, menjelaskan bahwa Tony adalah tulang punggung tim teknis. Kalau dia pergi, begitu sistem perusahaan bermasalah, tak akan ada yang bisa memperbaikinya. Tapi bos cantik sama sekali tak peduli. Dia yakin yang dia pecat hanyalah karyawan biasa yang malas kerja. Bahkan menyuruh Tony segera angkat kaki dari kantor. Namun begitu Tony baru saja melangkah keluar, sistem perusahaan langsung mengalami kerusakan parah. Seluruh kantor langsung kacau balau. Tak ada satupun yang tahu cara mengatasinya. Telepon keluhan nyaris membuat bagian resepsionis kewalahan. Barulah bos cantik teringat pesan ayahnya sebelum pergi. Katanya ada satu orang yang tidak boleh dipecat. Saat itu dia mulai curiga apakah yang dimaksud adalah karyawan yang baru saja dia pecat. Lalu datang laporan dari staf yang membawa kabar buruk, karena server tiba-tiba rusak. Telepon keluhan dari klien sudah tak tertampung lagi. Kalau tak segera diatasi, paling ringan harga saham akan terpengaruh. Paling parah perusahaan bisa bangkrut. Saat semua orang panik tak tahu harus berbuat apa, bos cantik itu tiba-tiba teringat seseorang. Dulu dia pernah kenalan dengan seseorang di internet. Katanya orang itu adalah ahli komunikasi nomor 1 di dunia. Memperbaiki bug seperti ini hanyalah perkara sepele. Dia pun segera mengirim pesan kepada orang itu, tanpa dia sadari. Orang itu ternyata adalah Tony yang baru saja dia pecat. Saat Tony tahu dia sedang dalam masalah, dia langsung setuju untuk membantu. Bos cantik pun segera mengatur pertemuan untuk membahas masalah sistem. Namun begitu dia dan para staf sampai di tempat pertemuan, dia langsung terkejut. Ternyata orang itu adalah Tony yang dia pecat dengan tangannya sendiri.